Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Skill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Raja Zack tengah mengadakan pertemuan 7 pilar cahaya dengan kelompok Touka. Meskipun Raja Zack telah mempersiapkan kursi untuk Seras, namun Seras hanya akan mengamati pertemuan ini saja dan berdiri di belakang Touka. Orang yang pertama datang selain Raja Zack dan juga Grata, yaitu adalah Amiya. Di sini, Touka sangat berterima kasih kepada Amiya karena ia telah membantunya untuk mengajukan pertemuan dengan Raja Zack. Tak berselang lama, muncul seorang wanita dengan tubuh sisik dan juga ekor naga. Dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 warlike, yaitu Kokoro Nikodoran. Kemudian yang datang berikutnya adalah seorang wanita dari ras Centaur yang memiliki busur besar di punggungnya dan merupakan salah satu dari 4 warlike yang bernama Killmail. Setelah itu muncul seorang ras Leopard dengan badan yang cukup tinggi dan pedang yang besar. Dia juga merupakan salah satu dari 4 warlike yang bernama Geo Shadowblade. Menurut Touka, Geo ini memiliki perawakan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perawakan Eve. Di sini, Geo datang bersama istrinya, yaitu Yerma Shadowblade. Hal ini dikarenakan sifat temperamental dari Geo yang membuat Yerma menjadi cukup khawatir. Tak berselang lama, muncul seorang prajurit yang mengabarkan bahwa Perdana Menteri Lise tak akan menghadiri pertemuan ini sebelum pekerjaannya telah selesai. Ia beralasan bahwa pekerjaannya lebih penting dibandingkan dengan permintaan dari seorang petualang yang tidak ia kenal. Mendengar hal itu, Raja Zack pun memutuskan akan menunggu dan akan memulai rapat setelah semuanya telah lengkap. Di sini, Geo Shadowblade bertanya tentang hubungan Touka dengan anggota dari klan Speed. Kemudian, Touka pun mulai menjelaskan kondisi dari mulai terbantainya klan Speed sampai saat ini. Mendengar hal itu, Geo pun tertawa dengan keras, namun sesudahnya ia pun meluapkan kemarahannya dengan menendang kursi yang ada di sekitarnya. Menurut Yerma, dahulu klan Shadowblade lah yang mengajak klan Speed untuk meninggalkan dunia luar dan bergabung dengan negara ini. Namun, klan Speed menolaknya. Mereka akan bergabung jika mereka sudah bisa hidup berdampingan dengan umat manusia. Namun naasnya, harapan mereka pun sirna dan malah dibantai oleh manusia. Akibat hal ini, Geo pun menjadi seseorang yang sedikit temperamental. Kemudian, Touka berkata bahwa dialah orang yang telah membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membantai klan Speed. Bagi Touka, Eve yang saat ini hidup dan tinggal bersama Erika adalah teman yang sangat berharga. Oleh sebab itu, Touka memiliki kewajiban untuk membalas perbuatan mereka semua.
Mendengar hal itu, semua orang pun terkejut. Geo berterima kasih kepada Toka karena telah membalaskan dendam mereka. Geo berjanji kepada Toka akan memberikan kekuatan klan Shadowblade jika Toka membutuhkannya. Dan juga suatu hari nanti, Geo ingin bertemu dengan Eve dari klan Speed ini. Mendengar hal itu, Toka pun berterima kasih kepada Geo dan ia pun berjanji akan mempertemukan mereka berdua. Tak berselang lama, muncul seorang gadis kecil dengan rambut berwarna biru dan tubuh bagian bawahnya seperti laba-laba. Rupanya, dia adalah Perdana Menteri negara ujung dunia ini yang bernama Liselot Ornik. Di sini, Geo dan Lise nampak sangat tidak akrab. Hal ini dikarenakan sifatnya Lise yang Geo anggap seperti anak-anak. Sedangkan bagi Lise, ia tak ingin dipanggil anak-anak meskipun dengan perawakannya saat ini. Bagi Toka, Lise ini memiliki tingkah seperti gadis kecil yang cukup nakal. Setelah itu, pertemuan mereka pun dimulai. Pertama, Toka mulai memperkenalkan dirinya sebagai Belzega yang merupakan kelompok tentara bayaran yang bernama Flyking Squadron. Kemudian, Toka mulai menjelaskan situasi di luar sana mengenai bahaya yang akan datang menuju negara ini. Intinya, Toka mengajak yang lainnya untuk saling membantu dan melawan pasukan Dewi yang akan mendekat. Mendengar hal itu, Lise pun langsung memotong pembicaraan Toka. Menurutnya, itu adalah masalah Toka sendiri dan negara ini memutuskan akan bernegosiasi dengan mereka. Meskipun Toka mencoba untuk menjelaskan siapa musuh yang mendekat, namun tetap saja Lise masih tetap pada keputusannya. Menurut Toka, hal ini cukup wajar mengingat mereka belum mengetahui keadaan dunia luar dan terlebih informasi yang Toka miliki saat ini mengenai 13 Ordo Allion hanya pada rumor-rumor belaka saja. Akibat perdebatan panas ini, Lise pun segera angkat bicara. Sebenarnya, aku tak ingin untuk mengungkapkan hal ini. Akibat perbuatanmu itu, mau tak mau, aku harus mengatakannya. Kau seharusnya sudah mengetahui bukan, bahwasannya apa yang Dewi incar di negara ini adalah keberadaan dari klan Kurosaga. Meskipun aku mengetahui hal ini, namun aku akan menjamin bahwa aku tak akan menyerahkan mereka kepada pihak Dewi. Aku, Liselot Ornik, akan bernegosiasi dengan mereka semua sendiri dengan catatan aku akan menjaga dan memberi arahan pada klan Kurosaga. Meskipun mendapat sanggahan dari Killmail, namun bagi Lise, manusia saat ini akan berbeda dengan manusia dulu kala dan oleh sebab itu kita harus mengutamakan untuk bernegosiasi. Tak berselang lama, Geo pun segera memukulkan tangannya ke atas meja dengan cukup kuat. Geo berkata, para manusia telah membantai klan Speed yang merupakan satu ras dengan kami. Dan orang yang telah membantai mereka semua adalah utusan dari Dewi Fisis. Dan kebetulan Tuan Belzega adalah orang yang telah mengalahkan mereka, yaitu kelompok Heroic Sword. Apa yang ingin kukatakan adalah, lihat, mau bagaimanapun, orang-orang yang jahat itu adalah orang yang mengikuti perintah Dewi. Meskipun demikian, bagi Lise, apa yang ada di dalam pikiran Geo adalah hanya niat untuk membalas dendam. Sedangkan Toka adalah orang yang sedari awal tak ingin berkompromi dengan pihak Dewi. Lise berkata kepada Toka, kau pasti punya alasan lain untuk membenci Dewi bukan?
Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang Dewi yang datang kepada kita. Kau ingin menggunakan kekuatan negara kami untuk melawan pasukan Dewi, bukan? Kau berulang kali berbohong kepada kami dan memaksa kami untuk membenci Dewi. Mendengar hal itu, dalam benak Toka, gadis ini adalah orang yang pintar. Meskipun demikian, pernyataannya tak sepenuhnya adalah benar. Lise berkata, kebanyakan dari kami tak ingin terluka dalam pertempuran. Kami tak ingin menyelesaikan masalah dengan pertumpahan darah lagi. Lihatlah apa yang telah kami lakukan di negara ini. Kami bisa bertahan dengan menghindari peperangan dan bukan malah mengobarkannya. Kami tak akan mentolerir sikap kekerasan seperti itu, terutama sejak aku menjabat sebagai Perdana Menteri. Mendengar hal itu, dalam benak Toka, Lise adalah orang yang cukup pintar. Namun pernyataannya itu hanya benar setengahnya saja. Jika demikian, ini akan menjadi semakin rumit. Dia berhasil menghindari jalan kekerasan selama ini hanya dengan negosiasi saja. Masalahnya, hal itu hanya berlaku di negara ini. Setelah itu, perdebatan antara Lise dan Jeo pun terjadi. Di sini, Lise juga mengungkapkan keinginannya untuk menghapus sistem dari 4 warlike beserta para pasukan mereka. Dan setelahnya, Lise akan menyisakan sedikit pasukan kecil untuk melindungi raja dan pemerintahan. Menurut Lise, jika ini dilakukan, maka mereka bisa bernegosiasi dengan pihak manusia dengan dasar mereka bukanlah suatu negara yang bisa menjadi ancaman bagi pihak manusia. Lise memandang bahwa kesalahan awal semua ini terjadi dikarenakan para demi-human saling mencari kekuatan militer untuk menyamai militer dari manusia. Oleh sebab itu, hal ini yang menjadikan Dewi dan para pengikutnya memandang para demi-human sebagai makhluk yang berbahaya. Dikarenakan pertemuan ini semakin memanas, Raja Zeke pun memutuskan akan menunda pertemuan ini di keesokan hari bersama dengan pengambilan suara dari 7 pilar cahaya kerajaan. Sesampainya di luar, Toka meminta kepada 4 warlike untuk berkumpul bersama dengan dirinya. Jeo berkata, apakah kau akan meminta kami untuk memilih bertarung pada saat pemilihan suara besok? Kami semua sudah menentukan pilihan kami. Namun sebelumnya, aku ingin melakukan latih tanding dengan Sheraz terlebih dahulu. Latihan tanding ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dari 4 warlike dan pertarung terkuat dari Fly King Squadron. Sesampainya di tempat latihan, Nico pun segera memberi tanda bahwa pertarungan telah dimulai. Tak butuh waktu lama, Sheraz pun dapat mengalahkan Jeo dengan cukup mudah. Melihat hal itu, para warlike yang lain seketika langsung dibuat terheran-heran. Jeo bertanya, apakah Sheraz adalah salah satu pertarung terkuat yang ada di dunia luar? Toka berkata, ya, dia adalah orang yang dipandang cukup kuat di dunia luar. Namun tetap saja, masih ada orang yang lebih kuat berkeliaran di luar sana. Setelah itu, pertarungan pun berlanjut, dengan Sheraz melawan anggota dari 4 warlike yang lainnya. Di sini, Jeo meminta pendapat Toka tentang pendapat Lise yang tadi ia utarakan ketika rapat bersama. Toka berkata, menurutku, memiliki sebuah cita-cita tidaklah salah. Cita-cita yang dapat bersinggungan dengan kenyataan, maka itu akan sangat bernilai.
Sedangkan idealisme yang tak realistik, maka itu tidak akan ada nilainya. Itulah yang saat ini dipegang oleh Lise, yang menurutku tak ada nilainya di dunia luar. Mendengar hal itu, akhirnya Gio pun mengerti. Selang beberapa waktu, latih tanding pun kini telah berakhir. Setelah para warlike pergi, Sheraz pun menceritakan kekuatan yang dimiliki oleh para 4 warlike. Untuk penjelasan, para warlike masih menahan diri mereka dan tak menggunakan kekuatan penuh untuk bertarung dengan Sheraz. Yang pertama adalah Gio. Dia adalah orang yang cukup kuat dan juga ia dapat bergerak dengan cepat untuk menghancurkan lawan-lawannya. Bahkan jika dibandingkan dengan Eve, maka Gio terasa masih lebih kuat. Yang kedua adalah Amiya. Amiya ini cukup mahir untuk menggunakan perisainya dalam kondisi bertahan. Dengan postur bagian bawah ularnya, ia dapat membuat gerakan yang tak terduga untuk melakukan serangan. Yang ketiga adalah Nico. Dia mempunyai teknik pedang yang cukup hebat, meskipun mungkin tak sebaik yang lainnya. Namun, ia bisa menyaingi itu hanya dengan staminanya. Dan yang terakhir adalah Kilmel. Dia adalah petarung yang cukup hebat dan juga dia bisa menggunakan berbagai macam senjata untuk melawan musuh. Bahkan, dia merupakan salah satu dari sedikit centaur yang bisa memanipulasi mana dan juga menggunakan item magic untuk menyerang. Mendengar laporan Sheraz, Touka pun cukup terkejut. Melihat kondisi Sheraz saat ini yang tak kelelahan, mengingatkan Touka dengan perkataan Eve bahwa Sheraz memiliki potensi tumbuh yang cukup hebat. Setelah itu, di malam harinya, Touka pun menemui Gio di dalam rumahnya sesuai dengan ajakannya untuk berbicara hanya 4 mata saja. Gio berkata bahwa untuk pertemuan besok, ia sendiri pun tak mengetahui apa hasilnya. Di sini hanya Gio saja yang cukup lantang untuk melakukan pertempuran dengan pihak manusia. Oleh sebab itu, Gio akan mencoba untuk membujuk Kilmel untuk bergabung dengan sisinya. Alasannya, dahulu klan Mel adalah spesies yang sering diburu oleh para manusia. Hal ini dikarenakan kulit biru dan tanda di dahi mereka yang cukup langka dan hanya dimiliki oleh klan Mel saja. Sedangkan untuk Nico, dia pasti akan memihak Lise karena sejarah mereka yang memiliki utang budi dengan klan Ornik. Jadi, yang akan menjadi kunci dalam pertemuan besok adalah Amiya Plumling, mengingat Raja dan Gratah hanya akan mengikuti keputusan yang akan dibuat nanti. Di sisi lain, meskipun Amiya ini orang yang pintar, namun ia adalah orang yang sulit untuk ditebak tingkah lakunya. Bahkan bagi Gio dan Lise sendiri, mereka tak bisa untuk mengetahui apa yang ada di pikiran Amiya. Setelah itu, Gio pun berbisik kepada Touka tentang langkah apa yang akan ia lakukan jika besok pilihan yang terpilih adalah dengan negosiasi. Setelah berdiskusi dengan Gio, Touka pun memutuskan akan segera pergi. Sesampainya di dalam kamar, Sheraz juga melakukan pertemuan dengan Gratah dan ia pun akan memberikan laporannya kepada Touka. Intinya, menurut Gratah, jika digabungkan antara pasukan pengawal raja dengan pasukan dari 4 warlike,
maka jumlah total pasukan militer negara ini mencapai 800 prajurit. Itu pun belum termasuk dengan orang-orang di luar pasukan itu yang bisa ikut bertarung. Setelah mendapatkan informasi dari Seras, Toka pun memutuskan untuk beristirahat. Kemudian cerita pun berganti. Ketika Yasuo terbangun dari tidurnya, ia dikejutkan dengan sebuah topeng besi yang ada di kepalanya, sehingga ia pun kesusahan untuk berbicara. Saat ini, Yasuo dan yang lainnya sedang berkemah di dekat negara Ulza. Yasuo memilih tidur di tenda sendiri dibandingkan harus bersama dengan Ordo ke-6. Melihat keadaan saat ini, Yasuo pun menjadi marah. Segera, Yasuo hendak mengeluarkan sihir uniknya. Namun, dikarenakan topeng besi tersebut, Yasuo pun kesusahan untuk mengucapkan mantra dan akhirnya sihirnya tak bisa diaktifkan. Melihat hal itu, para pasukan Ordo ke-6 pun hanya menertawai Yasuo yang saat ini tidak berdaya. Sambil melototi Jondo, dalam benak Yasuo, jika aku bisa kembali ke hadapan Dewi, maka bisa kupastikan mereka akan mendapatkan balasannya. Dengan ekspresi datar, Jondo pun segera bangun dan menodongkan sebuah belati tepat di leher Yasuo. Jondo berkata, "Sang Dewi berkata kepadaku bahwa kami dapat membuangmu jika kau lebih banyak menimbulkan masalah daripada nilai keberadaanmu. Kau orang yang melarikan diri dari pertempuran hanya karena beberapa jarimu hilang dan kau pikir Dewi akan tetap memperhatikanmu. Kau sungguh menyedihkan. Kupikir para pahlawan lain akan lebih sukses untuk mengalahkan Raja Iblis daripada mengandalkanmu. Asal kau tahu, Dewi sengaja memberiku item ini untuk menghukummu. Sebenarnya, aku tak akan percaya diri untuk memasangkan item seperti ini kepada pahlawan peringkat S. Namun, jika untuk sekelasmu, nampaknya itu cukup berhasil dan kau pikir kami adalah orang yang idiot, bukan? Bagi orang sepertimu, bukan hanya Ordo ke-6 saja, tapi kau selalu memandang rendah orang-orang yang ada di sekitarmu. Sebenarnya, kau jangan meremehkan kami. Saat ini, kurasa akan sia-sia untuk membunuhmu secara cepat. Jangan khawatir, akan kupastikan kau akan menikmati perjalanan ini." Segera, Jondo pun memerintahkan yang lainnya untuk memotong jari Yasuo selain jari yang telah disumbangkan oleh Dewi. Mendapat perlakuan ini, Yasuo pun hanya bisa menjadi pasrah dan merasakan kesakitan dengan siksaan ini. Oh iya, di sini diketahui Radis yang merupakan binatang suci mendapat iming-iming dari Dewi. Jika bisa menjalankan misi ini dengan baik, maka ia akan diangkat menjadi baron dan akan memerintah para demi-human yang ditangkap dari negara ujung dunia. Setelah itu, tak berselang lama, mereka pun telah sampai di Monroy, ibu kota negara Ulza. Di sana, Ordo ke-6 bertemu dengan seorang utusan Dewi yang memberi mereka kabar bahwa saat ini Kekaisaran Mira telah menyatakan perang kepada negara Alion. Setelah mendapat pesan tersebut, Jondo pun segera menusukkan sebuah pisau ke perut utusan Dewi. Hal ini dikarenakan utusan tersebut mencurigai ada yang aneh dengan karung yang dibawa oleh Jondo. Rupanya di dalam karung itu terdapat Yasuo
yang sedang menahan rasa sakit dari darah yang keluar dari jari jemarinya. Setelah itu, John Doe pun segera pergi meninggalkan Uza menuju ke daerah perbatasan hutan monster bermata emas sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh party Heroic Sword. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya mereka bahwa mereka menemukan mayat dari party Heroic Sword dan beberapa mayat dengan armor dari Monster Slayer Knight. Setelah diteliti, John Doe menduga bahwa ini adalah perbuatan dari Band of the Sun milik Kaisar Mira. John Doe berkata, "Kita datang ke sini untuk menyerang negara ujung dunia. Namun saat ini, aku sungguh tidak suka dengan situasi saat ini. Jika mereka dapat mengalahkan party Heroic Sword, maka untuk langkah ke depannya, kita harus berhati-hati." Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Joskill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.